Kalaupun memang ada sebagian orang tidak percaya tuh ya karena belum pernah merasa. Sebagian orang tuh ngeliat kayak gini, ini nih halu aja tuh. Dia belum ngerasa, benar, belum ngerasa. Ya, psikiater kan, ya. Kalau sakitnya medis, saya pun nyarankan ke situ. Saya tahu mana medis mana enggak gitu kan. Ini enggak medis, bukan penyakit medis. Coba aja pergi ke rumah sakit yang sakit-sakit tadi tuh, pasti pemeriksaannya normal semua. Iya kan? Iya enggak? Iya. Iya, udah dicek yang canggih-canggih itu pasti enggak ketemu penyakitnya, karena bukan penyakit medis. Enggak akan ketemu. Dokternya enggak ngerti. Sakit sini dok, dokter yang bingung sakit situ. Kira-kira apa dari? Mungkin sakit lambungnya atau saluran cernanya gitu. Nah, pencernaan, karena emang keluhannya di situ. Kita bilang ini sesak nafas dok, kalau malam tuh kayak kecekik, diperiksa dokter kan, nggak ada apa, misalnya ada tumor kali atau apa, nggak ada, diperiksa parunya normal, di ronsen normal, diagnosisnya apa? Gangguan saluran nafas, gangguan pernafasan gitu kan. Saya tuh dok kalau malam tuh terbangun, kayak ada yang nyekik saya, dokter cek nggak ada yang ini ya, semuanya normal gitu kan, nggak ada kelainan. Ya diagnosisnya gangguan saluran nafas apa gitu. Undefined itu. Iya, cuman kayak gitu. Paling dikasih obat itu. Kalau sesak minum obat ini ya mbak ya katanya, misalnya kan kayak gitu. Karena dokter tuh enggak mikir hal yang mistis, enggak. Karena dia pakemnya itu ya pengobatan medis tuh ya ini science. Kalau orang ngeluh sakit di sini saya sakit. Ya dokter berpikir di situ tuh ada apa? Di situ ada jantung. Di sini mungkin dari lambung sakitnya di sini juga. Jadi kemungkinan jantung, lambung, paru. Kalau semuanya normal mungkin ototnya yang sakit, mungkin tulangnya. Gitu dokter berpikir tuh. Dia bikinnya sistematis tapi science gitu. Mana dia berpikir itu ada jin, ada sihir, enggak ada. Karena di ilmu kedokteran itu enggak ada itu. Makanya misalnya tadi ini kita rukyah ini kan tiba-tiba berubah. Itu kalau dokter bilang ini gangguan jiwa. Iya benar gangguan jiwa. Iya kan gini. Misalnya ada dokter yang nonton. Ada dokter. Terus penontonnya, "Dok, kenapa dia tadi itu jadi gitu, Dok?" Habis dokter Indra baca ayat, tiba-tiba dia berubah, karakternya berubah, bersilat-silat. Dia itu kenapa, Dok? Dokter pasti jawab gini, "Itu gangguan jiwa." Betul, itu pasti betul. Itu gangguan jiwa, itu dia terganggu, yang terganggu apanya? Jiwanya. Jadi betul, pasti betul. Nah, sekarang penyebabnya apa? Tadi kan dia normal-normal aja, ngobrol kan. Pas saya bacakan ayat-ayat, tiba-tiba jadi gangguan jiwa. Kok bisa jadi gangguan jiwa gitu? Mungkin dia tuh ada emosi yang terpendam, ada masalah. Oke lah, itu teorinya seperti itu, misalnya gitu. Maksud saya, antara dunia kedokteran dengan gaib itu tidak bisa disatukan karena ini dua hal yang berbeda. Yang ini dibuktikan secara ilmiah, yang ini tuh iman. Kita beriman dengan adanya jin, ada malaikat, makhluk-makhluk gaib itu kan. Kita beriman ada sihir, semua itu ada di dalam syariat kita, dalam Al-Quran. Bukan kita capai dengan ilmu kedokteran. Terus ngapa dokter Indra percaya itu? Ya karena saya muslim. Saya kan muslim. Tapi itu saya muslim, oke. Saya juga dokter. Tapi itu makanya saya katakan antara ilmu kedokteran dengan hal yang sifatnya akidah, keyakinan itu tidak akan bisa bertemu. Makanya pasti berdebat. Medis bilang ini gangguan jiwa, yang tadi tuh silat-silat tuh, itu gangguan jiwa tuh. Namanya trans, misalnya trans disorder, trans possession gitu kan. Dissociative disorder kayak gitu. Bilangnya kayak gitu. Tapi dari syariat yang kayak gini nih, yang tadi ini biasanya kesurupan jin namanya. Penyebabnya dia kayak gitu tuh karena ada jin di badannya. Pas dibacakan Al-Quran, jinnya bereaksi gitu, ngambil alih kesadarannya gitu. Orang kena sihir. Ini kan jelas kasusnya sihir. Itu. Nanti dibilang abreaksi itu kan. Nah. Karena tidak bisa ketemu gitu. Jadi kalau orang berdebat antara akidah dengan ilmu kedokteran, tidak akan ketemu. Makanya sebagian orang yang terlalu mengandalkan itu, yang kayak gini ini dibilangnya apa? Halu.
Itu tuh halu aja katanya. Dia belum ngerasa. Dia belum ngerasa. Iya kan? Halu ya tuh bah. Lawan lah, lawan. Ya ini dari dulu juga ngelawan kan. Coba melawan ya enggak bisa. Kalau saya tidak ngelawan, saya mungkin udah tiap hari kemasukan, saya bilang. Iya. Benar. Lawan. Kalau enggak dilawan bisa kerasukan terus. Dia tuh coba merasuki terus kan? Pas lengah-lengah terutama kan? Lagi datang bulan, pas lagi enggak ibadah tuh kan? Kalau dia enggak ngelawan tuh bisa kesurupan. Maksudnya kapan-kapan kesurupan gitu, mudah kesurupan. Itu. Iya. Ya udah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mudahkan prosesnya, walaupun tadi agak itu. Saya dah mikir tadi tuh mau ngambil jalan pintas ya tuh, biar cepat gitu Pak. Udah lah, kasihan nggak kan? Cobalah dulu usahakan seperti biasa. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah senantiasa menjaga ya. Semoga musibahnya cepat dihilangkan, cepat diangkat oleh Allah. Dan hidupnya normal lagi.